kemarin saya Zoom dengan teman-teman pengurus Orari Pusat. Orari adalah organisasi amatir radio yang suka online lagi, ngebreak lah, on air pakai radio. Dan kebetulan ini dari bagian diklat, dan mereka minta tolong saya untuk membuat slide tentang satelit amatir radio. Ini slide-nya sudah saya bikin, gak banyak-banyak, untuk pengenalan bahwa amatir radio Indonesia juga bikin satelit sendiri, bersama-sama bekerja sama dengan teman-teman di LAPAN, Lembaga Antariksa sama Penerbangan Nasional itu. Ini slide-nya akan coba saya presentasikan. Kalau ada masukan segala macam silahkan ke Twitter saya ya. Wah, ini berarti harusnya dikasih email sama Twitter di sini. Nah, satelit itu ada banyak sekali. Kalau ini satelit yang gede banget, ini satelit telekomunikasi, dan ini bukan punya amatir. Ini harganya 12 triliun yang kayak ginian. Jadi ini bukan punya amatir, nggak sanggup bikin sama belinya kalau yang kayak gini. Dan ini ketinggiannya tinggi banget, biasanya sekitar berapa? 33 ribuan kilometer di atas permukaan bumi, dan dia berputar dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan bumi. Jadi cepat banget. Kalau amatir radio, satelitnya kira-kira gini kecil. Ini contohnya satelitnya, satelit 8A2 yang atau 8 Orari yang bekerja sama antara 8 dan Orari. Ini ada beberapa antena. Ini antena-antena untuk radio di dalamnya. Oke. Ini satelit yang amatir radio. Ada banyak sekali satelit amatir radio. Ini kelihatan kita dapat nomor 86. Jadi semua satelit di Orari, di amatir radio, dikasih nomor sih. O ini adalah Oscar, Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio, disingkat Oscar. Udah gitu semua Indonesia diambil O-nya doang. Nah, I-nya itu Indonesia, O-nya Oscar. Jadi kalau dipanjangin sebenarnya Indonesian Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio, nomor 86. Tapi jumlah satelit yang amatir ada ratusan sih sekarang. Dan ini terbang. Ya, kita sendiri, LAPAN sendiri sudah menerbangkan paling enggak 3 satelit. Ada 8A1, A2, A3. Yang A2 ini bekerja sama dengan Orari. Kalau kita lihat di satelit amatir itu kecil, ringan, ketinggiannya berbeda sama yang geostasioner yang 30 ribuan lebih kilometer. Yang di amatir radio itu cuma 700-an, 800-an kilometer ketinggiannya. Konsekuensinya dia tidak bisa berada di satu titik di atas permukaan bumi. Dia bergerak terus, relatif terhadap bumi jadi gerak gitu ya, karena kecepatan tinggi. Dan karena dia lebih kecil daripada satelit komersial, dia lebih murah. Murah itu relatif ya. Kalau tadi kan triliun yang komersial, kita tuh 1/1000-nya lah kira-kira daripada yang komersial. Jadi ini buat bikin satelit amatir butuh biaya sekitar 3 miliar. Tetap aja mahal dibandingin kita yang carry ya. Tapi intinya bisa dibuat sendiri, dan ini contohnya. Pada saat teman-teman di LAPAN Ranca Bungur membuat satelit tersebut. Ini lokasinya pembuatannya di Ranca Bungur. Ranca Bungur kira-kira di Bogor, di daerah Bogor pinggir lah, dekat airport TNI AU, Atang Sanjaya, kira-kira daerah situ tempatnya. Nah, kenapa kita pakai satelit? Kalau kita lihat sederhana aja. Kalau kita tidak pakai satelit, komunikasi radio ini jaraknya dekat banget. Paling bisa sampai 10 km gitu ya. Untuk memperjauh biasanya kita pasang relay, repeater. Itu kadang-kadang di gunung, kadang-kadang di gedung, segala macam supaya bisa lebih jauh. Tentunya kalau relaynya makin tinggi makin jauh. Nah, artinya apa? Kalau kita punya relay pada ketinggian 700 km, ya jauh banget, jauh sekali nih jaraknya antara, karena ini satelitnya ketinggian 300 km, jaraknya bisa jauh sekali. Intinya itu aja. Dan ini satelitnya saya balik gambarnya supaya antenanya ada di bawah, dia komunikasi ke HT-HT ini, walkie-talkie. Oke, jadi yang tidak pakai satelit jaraknya dekat, dengan satelit jaraknya jauh, dan bisa internasional. Makanya teman-teman di LAPAN bisa, teman-teman yang pakai satelit ini bisa komunikasi internasional. Dan ini kita bisa yang komunikasi adalah pakai peralatan walkie-talkie seperti ini, cuman antenanya diganti, bentuk antenanya kira-kira seperti ini. Ini salah satu jenis, bukan modifan antenanya.
yang bisa kita pakai. Ini bentuknya kayak antena TV Yagi gitu, tapi ini ada dua frekuensi sih sebenarnya. Ada yang kecil itu UHF, yang gede VHF. Oke, ini kelihatan ini saya ambil dari internet aja sih. Ini mereka nyebutnya Arrow 2 Satellite Antenna. Ini bisa bekerja dengan HT. Kalau kita lihat lagi, ini pada saat teman-teman pramuka, ini kelihatan ada anggota orari lagi ngajarin anak pramuka untuk nyoba komunikasi menggunakan satelit ini. Kelihatan antena yang dipakai adalah antena yang tadi, antena satelit. Ini anaknya ngarahin aja ke satelit, kayak gini pakai tangan loh, ngarahin antena ke satelit pakai tangan. Memang gitu caranya. Tapi sebenarnya yang keren sih pakai komputer ya. Ini Yankee Victor 3 Delta United Oscar yang komunikasi dari puncak gunung ke satelit, keren. Nah, ini Yankee Charlie 8 November Yankee Juliet juga komunikasi ke satelit pakai walkie-talkie, disambungin kayak gini aja. Oke, demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bahwa ya ada satelit yang bisa kita buat sendiri, khususnya di amatir radio, dan banyak anggota amatir radio di Indonesia yang menggunakan satelit ini. Salah satu yang legend, ada dua orang yang legend sih sebenarnya. Satu Mas Yono, Yankee Delta Zero November X-ray NXX. Satu lagi Pak Ihsan, Yankee Delta Zero, lupa lagi call sign-nya. Karena dia adalah yang salah satu yang bikin satelit ini sih sebenarnya, Pak Ihsan itu. Pak Ihsan adalah yang bikin satelit 8A1 dan juga A2 kayaknya. Dia dari 8 Raca Bungur, cuman saya call sign-nya nggak hafal. Oke. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran pada Anda tentang satelit amatir radio ini.